Presiden Joko Widodo mengingatkan para penegak hukum agar mengedepankan upaya pencegahan dalam mengawasi akuntabilitas keuangan negara di tengah pandemi COVID-19. Jokowi berharap anggaran sebesar Rp677,2 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa dikelola dan diawasi dengan baik. Jokowi mengingatkan para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk tidak menggigit orang yang tidak salah atau yang tidak memiliki mens rea atau niat jahat. Jokowi juga meminta para penegak hukum tidak menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Presiden mengingatkan BPKP, Inspektorat dan juga LKPP selaku aparat internal pemerintah untuk fokus pencegahan dan perbaikan tata kelola serta menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK. Semua aparat penegak hukum diminta untuk perlu membangun sinergi serta check and balance sehingga semua masalah dan tantangan dapat ditangani secara cepat. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, jangan korupsi dana pandemi. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pahala Nainggolan. Dan seperti biasa Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Pahala. Selamat pagi Pak. Oke, kabar baik Pak? Baik, sehat-sehat. Ya, sebelum kita mulai dialog, pemirsa, kita simak dulu informasi ini. Presiden Jokowi perintahkan para penegak hukum baik kepolisian, KPK, dan kejaksaan agar menindak oknum-oknum yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk korupsi. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana yang sangat besar dalam penanganan COVID-19, yakni sebesar Rp677,2 triliun. Presiden memerintahkan adanya pengawasan yang sangat ketat agar pemanfaatannya tepat sasaran, yakni bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tugas Bapak Ibu dan saudara-saudara, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik, pegawai negeri sipil adalah menegakkan hukum. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Ya, kita mulai perbincangan pemirsa dengan Pak Pahala Nainggolan. Dan Pak Pahala, kalau kita dengar statement dari Pak Jokowi dan juga nilai anggaran yang tidak main-main ini besarnya, Rp677,2 triliun. Pak Jokowi menyatakan bahwa jangan pernah ragu untuk keras, tegas terhadap pihak-pihak yang masih berani untuk menyelewengkan anggaran ini, tapi juga mengedepankan pencegahan. Nah, KPK menerjemahkan statement dari Pak Jokowi ini seperti apa, Pak Pahala? Baik, jadi yang pertama memang ini realokasi anggaran yang terbesar selama sejarah negeri ini, gitu ya, 677 triliun di tingkat pusat dan 72 triliun di tingkat daerah. Jadi ini sangat masif gitu. Oleh karena itu sejak awal April gitu kita membantu gugus tugas di tingkat nasional untuk pengadaan APD waktu itu persis seperti Pak Presiden bilang bahwa pencegahan diutamakan, terutama ini situasinya agak beda dengan yang normal gitu. Dalam situasi pandemi ini kan kecepatan sangat diperlukan. Pada saat yang sama ada rambu-rambu yang mereka juga harus paham gitu ya. Jadi KPK lihat bahwa pengadaan ini paling krusial. Waktu awal April dikeluarkan oleh Pak Ketua surat edaran, bukan bilang jaminan bahwa pengadaan kalau di pandemi tidak ada korupsi, bukan, tapi kita bilang 8 rambu ini kalau Anda patuh, kita pikir tidak akan ada alasan buat APH lain gitu untuk menjerat Anda di
pidana korupsi. Yang paling penting tentunya persis seperti dibilang ada etikat baik, gitu ya, bahwa aturan itu di dalam masa darurat seperti ini tentunya harus diinterpretasikan dengan baik, dan rasanya interpretasi bersama dengan APH itu yang paling baik. Itu yang kita lakukan di pengadaan APD yang pertama, dan kita keluarkan surat edaran sebagai panduan untuk seluruh pelaksana di tingkat nasional maupun daerah. Kalau 8 rambu ini Anda ikut, kemungkinan besar tidak akan ada pidana korupsinya gitu. Yang kedua, kita juga dapat pengaduan nih soal penerimaan sumbangan gitu. Jadi disumbang oleh swasta ternyata digunakan berbayar misalnya begitu. Jadi kita keluarkan lagi gimana caranya untuk mengelola sumbangan dari masyarakat. Beberapa bilang, Pak, kalau saya terima ini gratifikasi enggak gitu, kepala rumah sakit terima sumbangan gitu. Kita bilang tidak, kalau dia diserahkan ke lembaga atau rumah sakit. Jadi kita harap sekarang semua sumbangan berikan ke lembaga, maka tidak akan jatuh ke pasal gratifikasi. Yang ketiga, ini soal yang kita bilang menyentuh hampir sebagian masyarakat, 50 juta penerima bansos yang ditarget pemerintah gitu. Kita tahu bansos ini ada 6 sumber sekarang, dari mulai dana desa sampai keluarga harapan dan bantuan pangan dari Kemsos. Jadi instansi pemberinya saja ada Kemsos, ada provinsi, kabupaten, dan desa. Ada 4 pemberinya. Modelnya ada uang, ada barang gitu kan. Jadi dan 2015 ada datanya gitu ya, data orang miskin katakanlah se-Indonesia ini gitu, yang seharusnya diupdate oleh pemerintah daerah, tapi mungkin karena tidak krisis atau pemerintah daerahnya malu juga kalau jumlah orang miskinnya meningkat, jadi tidak dilakukan update seperlunya. Bagi gambaran, 2018 update itu hanya dilakukan oleh 200 pemerintah daerah. Tapi begitu pandemi ini, semua berteriak datanya tidak akurat gitu, kita kerjasama, ini kita pikir sinergi ini penting di sini. Pertama dengan BPKP perwakilan seluruh Indonesia. Kedua, kita kerjasama tentu saja dengan Kemsos dan dengan Dukcapil. Kita mau pastikan bahwa DTKS ini sekarang jauh lebih akurat, karena hanya tinggal 4 Pemda lagi yang belum menyerahkan update-nya. Kita harapkan kalau sudah diupdate, maka ini bisa jadi bahan yang kuat buat pemberian sumbangan. KPK keluarkan lagi surat edaran bahwa pertama harus digunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Mau itu nggak sempurna, baik, tapi gunakan itu sebagai rujukan, kumpulkan data di lapangan, lantas naik update ke atas. Itu yang menyentuh rakyat banyak. Di tingkat pusat, di KPK untuk yang daerah kita turunkan 9 tim. Sementara untuk yang pusat yang 677 triliun kita turunkan 5 tim. Jadi setengah dari pencegahan ini sekarang kerja buat program pandemi. Yang sudah selesai di pusat, yang pertama adalah review kartu prakerja. Karena banyak sekali komentar maupun di masyarakat tentang kartu prakerja. Rekomendasi kita sudah berikan kepada Menko Perekonomian, dan evaluasi sekaligus dilakukan, dan rasanya sekarang yang saya tahu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan rekomendasi kami gitu ya. Jadi kita bikin review pekerja. Yang kedua, ini tentang restrukturisasi bantuan likuiditas perbankan untuk restrukturisasi kredit di UKM. Yang lainnya kita lihat masih belum jalan gitu, termasuk ke BUMN, dan kita mendengarlah masyarakat, semua komentarnya kita monitor tiap hari gitu. Tapi memang yang di PEN gitu yang penyelamatan ekonomi nasional ini memang sebagian belum jalan. Nah, belajar dari kartu prakerja, kita bersurat ke Presiden minta supaya KPK dilibatkan sejak awal, dari sejak pembuatan regulasi atau panduan teknis gitu. Karena nanti kalau sudah terlanjur jalan, kita rekomendasikan dirubah, terhambat pasti beberapa waktu. Padahal sekali lagi kecepatan itu penting di sini gitu. Jadi kita pikir mungkin kalau dibobot gitu, pencegahannya mungkin jauh lebih berat gitu ketimbang penindakannya gitu, karena penindakannya ini berjalan normal saja gitu, dan kita sangat berharap tidak, karena penindakan di masa bencana alam ini atau bencana non alam ini bencana nasional gitu kan pasalnya jelas gitu, hukuman mati.
Dan Oke, rasanya oke. kita belum pernah juga pakai gitu. Jadi kita sangat hati-hati gitu memonitor semua, terutama pemerintah daerah yang 542 gitu, bersamaan juga dengan momen pilkada. Nah, Bansos, pilkada, petahana. Nah, ini udah kombinasi yang beresiko tinggi gitu iya, kan ya. iya. Jadi ada arahan untuk realokasi anggaran yang untuk kesehatan, bansos dan dampak ekonomi, dan di 270 daerah pilkada di mana petahananya mau maju juga di 130-an gitu. Nah, jadi rasanya waras saja kalau mereka pakai instrumen bansos sebagai kampanye lebih awal, dan kita sudah Oke. temukan di beberapa Pak Pahala, daerah. ini Oleh karena banyak itu, poin yang sudah kita disampaikan bilang oleh Pak sama Pahala. Tadi maaf saya harus masyarakat, potong, jangan Pak mengeluh Pahala. saja, mari lapor. Oke, Pak Pahala. Ini kalau misalnya saya mau breakdown lagi dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Pahala, ini banyak, tapi saya mau fokus dulu. Tadi kan sempat disebutkan bahwa seperti gratifikasi, ini kan definisinya seperti apa, diperlonggar begitu, bahwa jika ini nantinya dikirim kepada instansi, maka itu bukan gratifikasi. Nah, apakah itu bukannya menimbulkan seperti bias begitu untuk memancing pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan dalam tanda petik pelonggaran ini? Nah, bagaimana KPK memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah tersebut, Pak Pahala? Baik, jadi bukan pelonggaran sebenarnya, karena di undang-undang yang disebut gratifikasi adalah pemberian ke individu PNS gitu terkait dengan jabatannya. Itu pun bukan dilarang. Dia bilang harus dilaporkan ke KPK untuk ditetapkan. Jadi definisinya itu bilang ini individu yang punya jabatan. Oke. Oleh karena itu sama kita lakukan 3 tahun yang lalu waktu produsen obat mau kasih sponsorship buat dokter. Kita Oke. bilang kasihnya ke rumah sakit, jadi ke lembaga bukan individu, sehingga ini sama sekali bukan pelonggaran, tapi bukan interpretasi. Bunyinya undang-undangnya memang ke individu karena jabatan. Nah, kita bilang kalau Anda ngasih ke lembaga itu kan ke institusi dan akan diadministrasikan, ada aturannya juga di Kementerian Oke. Keuangan, ada pengaturan penerimaan hibah gitu, dan harus diumumkan. Saya pikir pemerintah pusat sudah sangat baik mengumumkan BNPB gitu, gugus tugas sudah 200 berapa miliar gitu. Nah, yang kita lihat di beberapa daerah juga kita ingin juga diumumkan di rumah sakit segala macam. Jadi sama sekali bukan pelonggaran. Ini hanya membaca aturannya dengan tepat, bahwa kalau ke lembaga tidak dilarang, dan di lembaga itu sudah ada mekanisme publikasi maupun pencatatannya. Saya pikir begitu. Oke, ini juga harus dibarengi dengan akuntabilitas yang baik dari khususnya lembaga negara. Nah, sejauh ini yang Anda lihat, Pak Pahala, bagaimana dengan pengelolaan akuntabilitas dari setiap lembaga negara sendiri? Kalau untuk penerimaan sumbangan di tingkat pusat saja yang mengumumkan, yang lainnya belum gitu. Makanya kita juga bilang kan di surat edaran kita, kalau mau murah pengumumannya taruh aja di website sajalah gitu. Misalnya Pemda A gitu menerima CSR dari perusahaan B dalam bentuk makan siang 10 kotak gitu. Taruh di website sebenarnya kan nggak berat-berat amat gitu, nggak ada biayanya lah kira-kira begitu. Nah, ini kita juga pikir kok penerimaan sumbangan ini dianggap sepele, padahal di kita pelaporannya ada gitu. Jadi dia memberi katakanlah sekian paket PCR gitu, lantas oleh penerimanya masyarakat yang mau pakai disuruh bayar gitu. Nah, yang begini-begini kan kita nggak tahu juga yang suruh bayar yang mana nih, yang hasil sumbangan atau yang memang mereka beli sendiri. Nah, yang begitu-begitu kita pikir akuntabilitasnya ini yang perlu didorong gitu. Kita sih inginnya memonitor yang rumah sakit besar gitu ya, atau Pemda yang besar yang punya dana, yang punya sumbangan besar dari BUMD-nya, dari CSR-nya, dan dari yang lain-lain gitu. Nah, kita pikir media juga boleh juga dorong, kalau yang terbuka diumumkan gitu, yang enggak gitu boleh dipertanyakan. Tapi selalu ada resiko korupsi juga di penerimaan sumbangan gitu. Itu apa yang terjadi sebetulnya, Pak Pahala? Apakah memang lembaga-lembaga tersebut tidak terbiasa dengan keterbukaan informasi, atau memang ini hal yang luput dari perhatian begitu, sehingga hal-hal kecil tadi tidak dibuka kepada publik, Pak Pahala? Yang pertama yang sangat benar, tidak terbiasa dengan keterbukaan kepada publik. Oke. Sumbangan itu satu hal. Yang kedua, sebenarnya di surat edaran kita bilang begini, tolong dipublikasikan bukan daftar orang miskin loh,
Daftar penerima bansos yang Oke. Pemda mau kasih itu setengah mati susahnya gitu. Padahal dengan daftar itu dipublikasikan kan tetangganya bisa ngecek gitu kan bahwa orang ini udah nggak tinggal di sini lagi gitu, atau orang ini anaknya kemarin tahun lalu udah jadi PNS jadi udah nggak miskin dia gitu kan. Itu mekanisme feedback yang paling ampuh daripada kita harus turun ke lapangan segala macam. Dan kuncinya dibagi saja berapa yang akan dapat sekarang, karena KPK buka nih jaga bansos di aplikasi jaga.id. 50% dari 350 pelaporan yang kita terima itu bilangnya gini, datanya saya udah diminta tapi bansosnya nggak dapet. Nah kita bilang data diminta gitu, tapi bansosnya nggak dikasih gitu. Nah kita pikir ini ya karena Pemda juga yang didata berapa nggak dibilang, kekuatan bansosnya berapa juga nggak dibilang. Padahal Pemda kita tahu terbatas bansosnya. Tapi kalau dikumpulkan semua, lantas datanya ternyata tersedia hanya 2.000 paket dari 4.000 orang miskin yang terdaftar gitu, ya pasti kecewa orang gitu. Dan cepat saja masyarakat bilang ini pasti dikorupsi gitu. Jadi kita pikir kalau keterbukaan ini dibiasakan gitu, enggak apa-apa juga. Kalau memang anggarannya cuma kuat buat 10 ya didata aja 12 orang gitu, jadi duanya bisa nanti dicarikan. Tapi jangan dikumpulin data buat semua gitu, sehingga semua orang berbondong-bondong ada 100 gitu, ternyata kita tahu kekuatannya cuma 10. Dan yang 90 pasti kecewa dan bilang ya ini pasti korupsi gitu. Jadi memang benar gitu, keterbukaan itu kayaknya barang yang aneh gitu ya, padahal nggak ada susahnya juga. Mengumumkan itu kan nggak ada susahnya, tapi kita pikir ini yang harus didorong di semua lembaga pemerintah. Dan teknologi memungkinkan publikasi dengan murah. Atau mungkin karena memang untuk menyampaikan data tersebut butuh data-data pendukungnya, begitu mungkin Pak Pahala yang belum terakumulasi sehingga belum dipublikasikan dulu kepada publik data yang selengkapnya. Bisa jadi seperti itu mungkin Pak Pahala? Gampang aja kok, kita lihat misalnya gini, Pemda Provinsi Aceh menganggarkan realokasi untuk bansos 60.000 kepala keluarga. 200.000 satu paket, isinya ABCD gitu. Kalau ditaruh di webnya, kita pikir nggak mesti tiap penduduk ngelihat kan itu. Mahasiswa ngelihat bisa kasih tahu tetangganya gitu, atau masyarakat sipil melihat gitu bisa tahu bahwa ada 60.000 jatahnya kecamatan kita cuma sekian gitu. Jadi persepsi itu dibangun realistis gitu. Bansos gelombang pertama berpikiran bahwa semua yang terkena pandemi akan dapat bansos. Padahal yang diberikan bansos berdasarkan data DTKS yang ada kriteria miskinnya. Kebayang kan, jadi yang ini daftarnya pakai kriteria, yang dari masyarakat mendaftar semua yang kena pandemi, yang berdampak pandemi. Saya kasih contoh salah satu kota lah di Sumatera. Saking semangatnya kepala daerah bilang semua yang kena pandemi didaftar. 50% kepala keluarga di kota itu tergolong miskin karena ada di daftar itu. Ada kekuatan Pemdanya cuma 20%, itu pun udah sama uang nasional, uang pusat. Terpaksa dikoreksi, gitu. Ya karena kriteria yang beda, gitu. Jadi Pemdanya nggak lihat dulu apa kriteria miskin yang pemerintah definisikan, gitu. Karena kena pandemi, maka dianggap semua yang kena pandemi lapor, gitu ya. Itu yang kita pikir yang kekecewaan yang harus dimitigasi secara sederhana dengan akuntabilitas saja. Tahun ini kita sediakan, ini kan sampai Desember nanti nih bansos pusat ya. Sementara yang dana desa juga ada juga bansosnya. Oke, Pak Pahala. Jadi saya pikir akuntabilitasnya bisa mencegah banyak persepsi yang negatif. Ya, jadi kalau memang sebetulnya simpel kalau tadi melihat poin-poinnya dari Pak Pahala, kecuali kalau memang punya niat yang jelek begitu. Dan kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, tetap bersama kami.